Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas KWU, mahasiswa kelas KWU dimanapun berada, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Jadi melalui video ini saya ingin memberikan penjelasan tambahan terkait kendala perhitungan BIP yang kemarin sempat sempat beberapa kali menemui kendala ketika sesi konsul di kelas gitu ya. Jadi di video ini nanti saya akan memberikan penjelasan pada 4 poin utama. Yang pertama adalah konsep BIP sebenarnya seperti apa. Ini menanggulangi barangkali masih ada kelompok yang mungkin salah salah persepsi atau barangkali kurang memahami tentang BIP. Kemudian yang kedua, kendala perhitungannya yang selama ini kita temui di kelas. Kemudian nanti saya akan melaporkan rumusnya seperti apa dan contoh kasus yang sering terjadi gitu ya. 4 poin utama yang kita bahas. Baik, saya langsung saja ke bagian materi ya. Mari kita luruskan. Yang pertama adalah perihal BIP. Jadi BIP ini singkatan dari break even point, dia tingkat pendapatan penjualan di mana total pendapatan dan penjualan sama dengan total biaya yang harus dikeluarkan oleh suatu usaha. Jadi total biaya ini terdiri atas biaya tetap dan juga biaya variabel. Jadi sekali lagi, BIP itu tidak hanya untuk menutup biaya tetap saja, tapi untuk menutup biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, BEP ini nanti tolok ukurnya bukan berdasarkan laba bersih, tapi lebih pada titik di mana suatu usaha tidak mengalami keuntungan atau kerugian gitu. Jadi ngitungnya dari seluruh omset pendapatan ya, maksudnya tolok ukurnya. Sehingga pada saat mencapai BEP dikatakan laba bersihnya itu menjadi nol. Sehingga BEP kalau kita hitung dalam unit berarti dia artinya adalah unit yang banyaknya unit yang harus terjual, sedemikian hingga perusahaan tidak mengalami kerugian ataupun keuntungan. Sedangkan kalau dalam rupiah berarti dia adalah angka atau jumlah pendapatan penjualan yang diperlukan untuk menutupi seluruh biaya tetap dan biaya variabel gitu ya. Kalau misalkan angka BIP dalam rupiah, kalau misalkan angka penjualan yang anda terima pada bulan itu sudah melebihi BEP, berarti untung, sehingga ada laba bersih gitu ya. Sedangkan kalau total penjualan dalam satu bulan ternyata kurang dari angka BEP, maka perusahaan akan mengalami kerugian gitu. Seperti yang sudah saya sampaikan di kelas ya, jadi ada perhitungan sendiri untuk BEP unit dan ada perhitungan sendiri untuk BEP eh, nominal atau BIP rupiah gitu. Nanti kita akan luruskan di bawah ya. Nah, ternyata setelah kemarin kita mencoba gitu ya, ketemu kendala ketika dalam suatu usaha ini usahanya memiliki beberapa varian produk gitu ya. Jadi kalau cuma satu produknya maka mudah sekali menentukan BIP karena rumus basicnya adalah biaya tetap dibagi harga jual dikurangi dengan harga variabel per produk. Tapi ternyata kalau kita punya varian produknya lebih dari satu, eh, perhitungannya perlu agak lebih kompleks gitu ya. Sehingga bisa diambil suatu nilai BIP yang memang benar-benar menjadi angka yang bisa mewakili berapa sih sebenarnya yang kita perlukan supaya paling tidak itu kita nggak rugi dan juga nggak untung gitu ya, titik titik impasnya. Nah, kemarin teman-teman sudah di kelas, sudah beberapa kelompok menunjukkan ke saya dan mencoba. Mayoritas kelompok-kelompok ini menghitung BIP itu per produk, artinya per produk punya nilai BIP sendiri-sendiri. Jadi misalkan BIP unitnya produk A sekian, produk B sekian, produk C sekian. Tapi kemudian ketemu kendala ketika apa? Ketika eh, menerjemahkan makna dari BIP setiap unit ini. Misalkan target per bulannya ketemunya 20 pieces, tapi setelah dihitung BIP ketemu 28. Terus maknanya apa? Sedangkan produk-produk lain juga punya nilai BIP sendiri-sendiri. Apakah semua BIP ini harus tercapai atau bagaimana gitu. Kemudian
pada faktanya di lapangan kan kita itu tidak mungkin bisa melihat atau bisa mengukur langsung kira-kira, oh produk ini harus terjual sekian, produk ini harus terjual sekian, produk yang ketiga harus terjual sekian, kan nggak bisa kita mengontrol bagian itu ya, gitu. Sehingga, eee, kalau misalkan ada beberapa produk yang kita nggak tahu mana bagian penjualan yang akan lebih, banyak bulan ini atau mana yang lebih sedikit, maka perhitungan angka-angka BEP yang kemarin sudah kita temukan itu jadi tidak berarti apa-apa, gitu ya. Cuma jadi sekedar angka yang tidak bisa kita maknai dan tidak bisa, digunakan untuk mengukur apakah memang sudah tertutupi belum sih kebutuhan di bulan itu, gitu ya. Sehingga saya berupaya bagaimana ya mencari, informasi dan juga meluruskan bagaimana perhitungan BEP yang, tepat. Nah, ini yang di bawah ini adalah saya sudah mencoba beberapa dan mungkin sepertinya pendekatan ini yang, cukup sesuai gitu ya, semoga ini bisa membantu. Baik, eee, seperti yang saya sampaikan kemarin di grup yang, saya minta data kepada teman-teman, paling tidak kalau Anda mau menentukan BEP untuk usaha yang memiliki beberapa varian produk, Anda perlu mengumpulkan beberapa data yang penting. Yang pertama adalah Anda harus tahu dulu harga jual per unit. Ini Anda pasti sudah tahu ya istilah ini ya. Yang pertama dari biaya variabel per unit dulu ya, harga pokok per produk atau Eee, har biaya variabel per unit. Harga variabel per unit ini adalah biaya, variabel masing-masing varian produk. Artinya sebelum ditambahkan dengan laba ya. Jadi ini biaya dasar atau biaya pokok per unitnya. Kalau Anda belum bisa menentukan bagian ini, silahkan diskusi lagi dengan teman-teman, satu kelompoknya. Setiap produk harus diketahui harga variabel per unitnya. Kemudian selanjutnya, setelah Anda sudah mengetahui VC, maka dari angka ini Anda kemudian bisa mencari P. P itu adalah harga jualnya. Jadi harga jual ini artinya sudah terdiri atas VC ditambahkan dengan laba atau keuntungan yang ingin Anda peroleh, gitu ya. Boleh menetapkannya dengan menggunakan metode persentase, boleh menetapkannya dengan menggunakan langsung pakai angka, atau pembulatan, atau terserah seperti apa ya. Terus kemudian kemarin ada juga yang bertanya, "Bu, misalkan kita itu menetapkan, eee, persentase laba itu berbeda-beda setiap produk. Misalkan produk A itu labanya 40% tapi produk B labanya, 60% karena proses pembuatannya agak sedikit lebih rumit. Boleh nggak Bu seperti itu?" Boleh, ya. Jadi saya tidak akan memprotes berapapun persentase keuntungan yang ingin Anda peroleh dari setiap produk yang Anda jual. Yang penting saya tahu angkanya, angka dasarnya berapa, jadi VC-nya berapa, kemudian laba yang diambil berapa, dan harga jualnya berapa, gitu ya. Itu sudah jelas. Ini dulu dua, ini terkait dengan harga basic setiap produk ya. Kemudian Anda juga perlu menentukan yang disebut sebagai proporsi penjualan atau sales mix. Sebenarnya proporsi penjualan ini adalah menentukan berapa persen sebenarnya peran dari setiap produk dari keseluruhan produk yang Anda jual. Karena istilah ini mungkin kita kemarin belum pakai, yang kita pakai adalah target penjualan. Nah, sebenarnya di proporsi penjualan ini kita menggunakan target yang kita pakai. Misalkan Anda punya 4 produk dan setiap produk itu diproduksi sama-sama 50 pieces misalnya. Ya, tapi jumlahnya sama. Karena 4 produk berarti produk A, produk B, produk C, maupun produk D semuanya proporsinya masing-masing adalah 25%. Seimbang, gitu ya. Boleh nggak Bu kita bikin lainnya? Boleh, terserah. Nah, kemarin data-data teman-teman yang beberapa yang sudah masuk, itu ada yang target penjualan per produknya beda-beda. Nanti kita simulasikan ya, langsung dengan menggunakan Excel. Kemudian, setelah proporsi penjualan diperoleh, selanjutnya adalah menentukan biaya tetap, gitu ya. Sekali lagi, biaya tetap adalah biaya yang selalu dikeluarkan rutin setiap bulan dan nominalnya tetap. Dan itu tidak terpengaruh pada besar kecilnya produksi ataupun penjualan di bulan itu. Jadi